Oke teman-teman, selamat siang. Kali ini saya kedatangan paket ya dari Pontianak. Dari Pontianak ya teman-teman, ini atas nama Ibu Marlina ya. Ibu Marlina sudah WhatsApp sebelumnya, jadi ingin mengganti layar LCD iPhone dan baterai ya, kalau nggak salah iPhone 7. Jadi kita akan coba unboxing ya, ini paketnya nih di packing kayu JNE agar lebih aman. Kita akan proses unboxing. Sebentar, ada di bawah. Oke, ini paketnya udah kita buka bagian atas kayu pelindung. Jadi buat teman-teman yang di luar kota atau di luar pulau, nggak usah khawatir atau ragu, takut tertipu ataupun dibohongi paket tersebut atau barang hilang dicuri, karena saya bukan tipikal orang yang suka berbuat hal-hal yang tidak baik, karena tujuan saya berbisnis ialah mencari keberkahan ya teman-teman. Jadi saya pastikan barang pasti aman 100%. Ini bisa kita lihat alamatnya teman-teman. Saya udah sering dari kebanyakan memang dari luar pulau ya, dari Kalimantan, dari Papua, dari Aceh yang kirim paket ke sini. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan kepercayaannya teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Tapi saya pastikan bahwa barang yang teman-teman kirim ke tempat saya jamin 1000% aman ya teman-teman. Gak usah khawatir, karena saya bekerja profesional. Oke, ini masih disegel. Kita akan tes nanti iPhone-nya untuk kita cek. Saya sengaja melakukan unboxing dan video agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Oke, ini adalah iPhone-nya ya teman-teman. Ini kondisi layar pecah, menurut beliau mati, tidak bisa nyala atau bocor. Saya akan coba cas, takutnya habis. Coba saya gunakan power bank. Tidak ngisi, tidak ada tanda-tanda. Oke, akan kita lakukan pembongkaran, kita cek.
Jadi bisa teman-teman lihat ya di sini ya, LCD-nya KW ya. LCD yang menggunakan ini sebenarnya ini yang bikin bermasalah ke handphone, nanti ke mesin. Ini baterai juga KW, LCD bener-bener palsu ya teman-teman. Biasanya ini saat membeli LCD-nya LCD apa, handphonenya handphone second ya. Untuk housingnya ori masih. Jadi ini sebenarnya teman-teman yang sangat berbahaya ya. Kalau kita menggunakan iPhone itu menggunakan satu baterai palsu KW, LCD KW. Jadi umur handphone itu biasanya tidak awet, sering bermasalah, bahkan berpotensi merusak hardware. Teman-teman bisa lihat nih LCD KW ya, KW 10% KW ya. Baterai juga KW. Makanya ketimbang beli baterai yang ori-orian, lebih baik menggunakan merek pihak ketiga seperti Hippo, Baseus atau Cortec. Tapi saya biasanya lebih suka menggunakan baterai merek Hippo ketimbang baterai Cortec atau Baseus, karena Hippo lebih real kapasitasnya dibanding kedua merek tersebut. Biasanya dia tidak menggunakan lem perekat ya teman-teman. Kalau pakai lem perekat ya agak lebih mudah kita membukanya. Ini karena biasanya dilem menggunakan lem LCD, jadi agak sulit, harus dicongkel. Jadi untuk baterai-baterai seperti ini lebih baik jangan digunakan ya teman-teman. Tuh, hanya menggunakan double tip. Ya, baterai-baterai seperti ini sebenarnya jelek teman-teman ya, nggak usah lagi digunakan. Jadi saya menggunakan alkohol untuk membuka baterainya, karena dia cepat kering, tidak meninggalkan bekas, tidak basah. Kita akan coba menggunakan LCD yang original. Nah, ini LCD original ya, copotan. Sebelum kita menggunakan diganti dengan baterai yang baru, saya akan coba menggunakan baterai bekas dulu ya, untuk memastikan apakah mesinnya berfungsi. Karena saat diterima kondisi mesinnya mati. Tidak nyala juga ya teman-teman.
inilah yang buat fatal mesin itu ya, saat kita menggunakan baterai tidak original, LCD tidak original, akhirnya dampaknya ke yang lain-lain, ke mesin itu udah pasti teman-teman, cepat atau lambat itu pasti. Oke, nyala ya teman-teman. Mungkin baterai tadi agak kosong atau kurang bagus, ini nyala ya. Jadi pasportnya udah oke. Ini kita cek fungsi. Jadi kondisi handphone udah disable, mungkin karena handphone tersebut bermasalah bagian LCD, jadi nanti dalam 1 jam. Oke, jadi kita pastikan dulu handphonenya berarti nyala. Oke, jadi nggak ada masalah yang berarti bahwa handphone ini hidup, nyala mesinnya. Tinggal kita pindahkan bagian hambatan dan speaker atas ya teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan ke teman-teman jangan lagi menggunakan spare part yang KW kalau ingin mempunyai umur iPhone yang lama. Karena performa iPhone itu sangat ditentukan oleh spare part yang kita pakai ya teman-teman, terutama LCD. Jadi buat Ibu Marlina nih, tolong nanti setelah ini selesai atau beres, untuk tidak lagi menggunakan spare part KW, terutama baterai dan LCD, karena fatal ya. Karena biasanya dapat barang KW gini, saat kita membeli iPhone second, kita nggak paham, nggak mengerti bagaimana cara membedakan LCD yang original dan LCD yang non original atau LCD KW. Jadi insya Allah kalau servis dengan saya itu, saya tidak akan bohongi ya teman-teman. Saya selalu memberikan LCD yang original, karena penting teman-teman. Karena saya memang nggak nggak menjual LCD KW, OM dan sebagainya, grade itu, atau saya memang tidak menjual. Kalau teman-teman ada yang ingin mencari atau ya teman-teman bisa mencarinya sendiri di marketplace
saya hanya memasang karena saya emang tidak ingin menjual barang-barang KW ya. Selain merugikan saya sendiri juga merugikan konsumen nantinya, karena umur LCD KW itu nggak akan pernah bertahan lama. Kasihan udah buang-buang duit banyak, LCD-nya hanya beberapa bulan rusak. Nah, saya lihat ya teman-teman, saya lihat ini KW 1000% KW ya, beda banget dengan LCD yang saya punya. Oke, kita singkirin dulu, kita pasang LCD yang originalnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat LCD yang original ya, original copotan bekas ya, tapi bisa saya pastikan masih mulus ya teman-teman. 99%, 98-95% lah tingkat kemulusannya. Fleksibel home-nya nyelip kayaknya teman-teman. Yap, betul. Jadi Pontianak itu saya ingat jadi YouTuber Bobby Farabi Magic. Nah, dia orang Pontianak gitu. Saya sering juga nonton kontennya. Jadi untuk proses ini nggak lama ya. Setelah selesai akan langsung saya kirim, jadi saya nggak perlu berlama-lama untuk menahan barang orang, karena hanya mengganti LCD dan ganti baterai. Jadi bagus, langsung keburu ketahuan ya, keburu dibongkar. Jadi untuk mengantisipasi atau meminimalisir tingkat kerusakan yang parah nantinya. Jadi teman-teman kalau ke tempat saya jangan nanya barang-barang KW, OM dan sebagainya gitu. Karena saya di sini hanya menyediakan barang yang benar-benar original dan kondisinya bekas ya teman-teman, bukan baru. Karena yang baru itu hanya ada di Mitra Care atau Apple Store resmi ya. Jadi kalau udah menjual kondisi spare part baru original, saya pastikan selain di AASP itu saya pastikan itu barang palsu ya teman-teman. Jadi kalau mau nyari informasi yang detail yang jelas itu ya ke tempat resminya, bukan ke tempat non resmi gitu. Dan tools yang digunakan juga mereka dari Apple, bukannya tools kita beli di Cina seperti kabel. Bisa dicek menggunakan tools ori baterai itu suntikan ya teman-teman. Baterai begitu teman-teman, baterai ori cuma disuntik. Sekarang udah banyak seller-seller nakal yang menjual baterai suntikan atau kabel ori-orian, jadi nggak masuk akal juga. Di iBox dijual 400.000, dia jual hanya 150 atau 100.000 ori Foxconn. Saya pastikan itu palsu ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengetahui hasil palsunya ya teman-teman bawa ke Mitra Care. Di sana ada alat pengujinya khusus dari Apple, bukannya dari kita beli bebas di Cina gitu. Karena Apple memang sangat
protektif sekali dengan apa produknya gitu, jadi nggak asal. Jadi kalau ada YouTuber atau siapapun yang mengklaim dengan alat ini bisa mendeteksi asli atau tidak, itu saya pastikan tidak 100% akurat ya teman-teman. Makanya saya suka ketawa kalau ada YouTuber pemain iPhone tapi masih belum mengerti, masih belum paham bagaimana cara Apple berbisnis dan menjual produk. Kemudian dia berbisnis mengiming-iming original Apple, tapi dia sendiri nggak mau nguji langsung ke Apple-nya gitu. Jadi nggak masuk akal ya teman-teman. Jadi pengguna iPhone itu harus cerdas, harus logis, harus masuk akal apa yang sampaikan seorang seller atau tuser, tukang servis. Benar nggak informasi yang dia sampaikan gitu, sesuai fakta atau tidak gitu. Karena hampir sekarang itu barang-barang palsu itu hampir mirip dengan yang aslinya kalau kita nggak cerdas. Makanya cari seller yang memang benar-benar dia mengkhususkan diri atau menjual produk yang benar-benar asli, meskipun bekas ya teman-teman. Karena yang baru itu untuk spare part Apple, entah itu mau kabel data, baterai, LCD, teman-teman hanya bisa dapatkan di tempat-tempat resmi Apple atau AASP. Di luar itu saya pastikan palsu ya teman-teman. Karena saya main produk Apple itu udah lama, bukannya baru setahun 2 tahun atau sebulan 2 bulan. Kebetulan saya teman-teman saya juga orang iBook ada gitu. Jadi kalau ada seller yang jual kabel data asli dengan alat khusus dicek, itu bohong teman-teman, itu di copy itu teman-teman. Sama seperti True Tone, modelnya di copy bisa dipindahin. Nah seperti itu. Nah kalau menguji yang benar-benar asli dan akurat itu ya teman-teman harus ke Apple Store-nya atau ke ASP di Indonesia, ada di Mitra Care, ada di KCD atau bisa ke iBook. Tapi kalau mau lebih enak lagi, lebih gampang itu ke Mitra Care yang memang mengkhususkan tempat itu dia untuk servis gitu. Tapi saya nggak tahu apakah boleh kita menguji menguji spare part di sana atau tidak. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Oke, saya menggunakan baterai Hippo ya teman-teman. Ini Hippo baru, kondisi garansinya 1 tahun ya untuk Hippo itu. Jadi aman. Saya udah sering menggunakan Hippo untuk rekomendasi ke teman-teman. Karena jarang masalah. Itu yang saya suka dari Hippo itu. Dia memang kapasitasnya real sama sesuai dengan aslinya. Perusahaannya jelas ada di Indonesia. Kalau ada apa-apa klaim atau komplain itu lebih mudah ketimbang kita beli baterai yang katanya ori itu, ori-orian kita nggak jelas distributornya gitu. Jadi harus cerdas, harus logis, nggak tergiur harga murah untuk produk-produk Apple. Jangan berbicara katanya, tapi kita lihat faktanya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan budget ya. Kalau teman-teman memang hanya mampu yang KW, ya beli yang KW. Kadang jadi persoalan, kadang seller itu nggak mau jujur gitu. Sekarang kan nggak ada seller yang jual LCD KW, baterai KW. Dia selalu mengiming-iming dengan tulisan grade A, grade B, premium lah dan sebagainya, agar tidak terlalu terlihatan barang itu tersebut tuh palsu. Jadi hal semacam itu sebenarnya memang bahasa-bahasa pedagang aja teman-teman.
kalau dia jual barang langsung tulisan LCD KW atau LCD palsu ya nggak laku. Jadi masyarakat Indonesia lebih suka dibohongi dibanding dikasihkan diberitahu hal yang jujur gitu. Jadi buat teman-teman semua, sekali-sekali coba datang ke tempat servis resmi gitu, jangan yang non resmi terus. Jadi tahu nanti bagaimana Apple itu menjual produk. Seperti apa tools yang dia gunakan. Makanya kenapa di Mitra Care itu hanya melayani penggantian LCD, penggantian baterai dan kamera, nggak ada ngelayanin kerusakan mesin servis IC ini itu nggak ada. Tukar unit kalau itu jatuhnya. Karena apa? Nggak mau resiko. Kalau udah servis mesin itu udah umurnya itu nggak akan lama, udah rusak lagi gitu. Makanya saya sarankan buat teman-teman ya, kalau udah handphone mesinnya udah rusak ya lebih baik servis langsung dijual, nggak usah dipakai lagi. Karena potensi umur itu nggak akan lama gitu. Ini untuk handphone 7 saya nggak akan ngecek semua maksimal karena dikunci. Tugas saya di sini hanya mengganti LCD dan baterai. Di luar kerusakan yang lain ya teman-teman. Saya sengaja memberitahukan kepada customer saya bahwa untuk selalu mengunci perangkat untuk menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan juga. Tadi sini ada kurang baut satu ya teman-teman. Saya akan cari baut dulu. Karena biasa tukang servis itu ya gitu, nggak sekali bongkar itu ada aja yang baut yang nggak dipasang. Kalau saya selalu kurang saya tambahin, saya kasih lagi biar benar-benar utuh. Karena baut yang sebelah sini agak panjang ya. Sebenarnya baut banyak hanya kadang suka sulit nyarinya teman-teman. Satu milihin. Oke, kita nyalain apakah ada dayanya dari baterai. Biasanya ada, biar sedikit nyala ya teman-teman.
normal ya udah. Sensor berfungsi. Ini saya kehilangan oben satu lagi teman-teman, oben bawah lupa naruh. Karena biasanya kalau tenis itu kalau oben udah cocok satu itu kadang mau ganti oben lain itu kadang suka nggak nyaman gitu. Karena udah biasa pakai oben yang biasa digunakan ya teman-teman nih. Baterai lumayan penuh, ada 96% dari red. Sensornya mati ya. Oke, untuk proses penggantian LCD dan baterai Ibu Marlina di Pontianak prosesnya selesai. Saya dari paket unboxing, buka paket dan pemasangan LCD serta baterai saya ganti. Prosesnya berhasil dengan baik. Tinggal saya kirim, saya akan konfirmasi ke yang bersangkutan untuk mengirim barang dan minta alamat lengkapnya teman-teman. Setelah saya konfirmasi barang selesai, saya akan memberikan biaya yang harus dibayarkan dengan cara ditransfer ya teman-teman. Ketika nanti ditransfer saya akan kirim barangnya beserta ongkos kirim. Jadi gitu ya teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk Bu Marlina, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada masalah handphonenya bisa konfirmasi ke saya lagi, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah karena sudah menggunakan LCD yang original dan baterai yang berkualitas ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.